Instagram, Facebook, Line, WhatsApp, Twitter, Pet, dan lain-lain. Siapa sih anak zaman sekarang yang nggak main internet dan nggak punya akun sosial media? Hal ini terbukti dari hasil penelitian Pew Research Center yang menunjukkan bahwa minimal 92% remaja dari seluruh dunia aktif menggunakan sosial media. Saat ini sosial media memang sudah seperti kebutuhan bagi setiap orang, mulai dari sekedar untuk saling berhubungan sampai memanfaatkannya menjadi ladang mencari uang. Nah, yang umum dari penggunaan sosial media ini untuk berbagi momen keseharian, mulai dari momen yang sepele seperti bangun tidur sampai momen paling berkesan seperti pernikahan. Cara daftarnya sendiri, sosial media memberikan syarat yang mudah untuk dipenuhi. Cukup pakai email atau nomor handphone. Gak perlu ribet harus pakai KTP ataupun dokumen resmi lainnya. Hal ini yang membuat sosial media dapat dimiliki siapapun tanpa mengenal daerah atau bahkan usia seseorang. Jadi nggak heran sih kalau penggunanya bisa segitu banyak. Selain cara daftarnya yang mudah, akses kerjanya pun mudah karena kebanyakan sosial media memberikan fitur yang simple agar mudah dipahami oleh setiap orang. So, nggak perlu keahlian khusus buat berselancar di dunia maya. Apalagi canggihnya teknologi membuat sosial media seperti sangat mengerti kita. Kita nggak perlu nih ribet-ribet nyari suatu informasi dan masukin ke kolom pencarian dengan tulisan yang tepat. Cukup masukin satu keyword, teknologi dapat memberikan banyak pilihan yang kita mau. Saking gampangnya akses, sosial media memungkinkan kita buat tahu kehidupan dan keseharian orang lain. Kita dengan mudah dapat mencari dan mengumpulkan informasi tentang seseorang hanya dengan mengunjungi akunnya tersebut. Kegiatan ini lebih dikenal dengan istilah stalking. Ya, stalking memang lumrah dilakukan ketika kita berselancar di dunia maya. Terus salah nggak sih kalau kita stalking? Ya enggak dong, kan momen yang dibagikan emang untuk dilihat dan melihat kehidupan orang lain itu perlu loh. Maksudnya gimana nih? Iya, perlu. Sebelumnya, menurut gua ada 3 cara pandang kita melihat hidup ini. Yang pertama, kita melihat ke bawah, dalam artian kita melihat sisi kehidupan orang lain yang lebih buruk dari hidup kita. Cara pandang inilah yang dapat membuat kita menjadi pribadi yang lebih bersyukur dengan kondisi dan apa-apa yang kita miliki sekarang. Yang kedua, kita memandang ke atas, yang berarti kita melihat sisi-sisi kehidupan orang lain yang lebih baik dari kita, lebih beruntung dari kita. Dengan ini dimaksudkan agar kita menjadi pribadi yang gak sombong dan merasa lebih baik dengan apa yang kita punya sekarang. Lagian di atas langit masih ada langit. Selain menjadikan pribadi yang gak sombong, cara pandang ini juga dapat memberikan motivasi atau inspirasi untuk menjalani hidup yang lebih baik lagi. Nah, cara pandang yang terakhir adalah cara pandang kita lurus ke depan, yaitu saat kita fokus kepada hidup kita. Baik hidup yang lalu, yang sekarang, atau merencanakan hidup di masa yang akan datang. Terus, cara pandang mana sih yang paling baik? Buat gue, semua cara pandang ini adalah cara pandang yang harus kita punya. Karena kita nggak bisa selalu melihat ke atas atau terus melihat ke bawah. Kita bisa tersandung dan terjatuh. Ketiganya adalah satu kesatuan untuk mencapai sebuah keseimbangan dalam hidup. Nyambung lagi ke sosial media menjadi tempat yang sangat luas dan tak terbatas untuk mencari referensi kehidupan orang lain. Segala macam kehidupan ada. Namun yang menjadi keliru adalah ketika kebanyakan informasi yang dilihat justru tentang sisi sempurna hidup seseorang. Hal ini tak elak dari konten-konten yang disajikan oleh sang pemilik akun. Hal yang wajar tentunya. Ya lagian kalau dipikir siapa sih yang mau bongkar aib sendiri, ya kan? Jadi pasti semua orang ingin terlihat baik. Selain itu, kontrol diri sendiri pun kurang. Hal inilah yang menjadi asupan tidak seimbang bagi tubuh kita. Ingat, sesuatu yang berlebihan tidaklah baik. Sekalipun gula yang manis, ketika kebanyakan pun rasanya jadi tidak bisa dinikmati dan malah menjadi sumber penyakit dalam tubuh. Sama halnya ketika kita berselancar di dunia maya. Mata yang selalu diberikan tontonan tentang kehidupan sempurna seseorang terus-menerus dapat menimbulkan kecemburuan dan rasa insecure dalam hati. Rasa cemburu ini berangkat dari perasaan membandingkan diri dengan orang lain. Pada dasarnya memang manusia memiliki kecenderungan untuk membandingkan dirinya sendiri dengan orang lain dengan tujuan mengevaluasi pendapatnya atau kemampuannya. Lagi-lagi nggak ada yang salah dari membandingkan ini, karena memang secara alami manusia diciptakan begitu. Jadi kegiatan membandingkan ini tidak akan pernah bisa dihindari. Yang menjadi salah menurut gue adalah ketika membandingkan diri dengan orang lain itu terlalu sering hingga muncul perasaan enaknya jadi dia, coba dia itu gue, coba gue jadi pengusaha gitu kayak dia, hidupnya enak, duitnya banyak, atau kata-kata serupa lainnya.
alih-alih mencari inspirasi, justru rasa iri yang menggerogoti. Ketika kita sudah mencapai titik ini, kita menjadi orang yang jeli melihat setiap detail kekurangan yang kita miliki. Hal inilah yang kemudian gue sebut dengan ya kan, introspeksi diri itu perlu, mau memperbaiki diri gitu. Introspeksi diri lain halnya dengan mendikte kekurangan yang dimiliki. Memperbaiki diri juga lain halnya dengan memaksakan diri. Menurut teori imitasi psikologi, manusia memang memiliki kecenderungan untuk meniru perbuatan orang lain dan berkeinginan kuat untuk bisa menandingi tindakan di sekitarnya. Nah, dengan kita yang selalu terkungkung dalam lingkungan toksik ini malah bisa jadi bumerang buat kita sendiri loh. Kenapa? Karena kita akan menjadi orang yang ambisius dan gak ada ujungnya. Misal, kita pengen jadi A, udah jadi A, lihat si B pengen jadi B. Udah jadi B, lihat si C pengen jadi C, dan seterusnya. Kalau polanya kayak gitu terus, gak akan ada ujungnya karena akan ada yang selalu lebih dan lebih baik lagi. Selain mengganggu pikiran dan menjadikan tidak nyaman, perasaan cemburu dan insecure ini dapat berdampak fatal bagi kesehatan kita, baik kesehatan fisik maupun kesehatan mental. Ada yang bilang stres itu adalah awal mulanya segala penyakit. Jadi penting banget nih buat ngatur stres manajemen dengan mengurangi apa-apa yang bikin kita nggak stres. Self-love didefinisikan sebagai sebuah keyakinan bahwa setiap kita adalah pribadi yang berharga. Terus gimana nih langkah-langkah biar kita bisa self-love? Yang pertama, pahami diri sendiri, meditasi diri. Kita tuh orangnya gimana sih? Sukanya apa, nggak sukanya apa, passionnya di mana, terus apa sih yang bikin kita semangat? Nah, baru setelah itu kita belajar menerima segala kelebihan dan kekurangan yang kita punya. Emang susah banget. Tapi ingatlah, in syakartum lazidanakum, kata Allah, kalau kamu bersyukur akan kutambah nikmatnya. Lagian ngapain sih mikirin kekurangan kalau masih banyak banget kelebihan yang mesti disyukuri? Yang namanya kekurangan itu bukan untuk dicaci, tapi dimaafkan, diperbaiki, dan ditutupi. Jangan malah berlarut untuk menyalahkan diri sendiri, yang ujung-ujungnya benci pada diri sendiri dan malah makin jauh dari tujuan self-love. Setiap kita unik, kita nggak bakal jadi orang lain, begitupun sebaliknya. Lalu tentunya merubah pola pikir dong dengan menempatkan cara pandang yang sesuai. Lagian yang kita lihat di sosial media itu cuma wall of life-nya doang kok. Selanjutnya menurut gue penting adalah kita perlu sih buat istirahat dari dunia permedsosan ini dalam beberapa waktu. Dilansir dari kompas.com, penelitian di Denmark menunjukkan 4 dari 10 orang iri terhadap kesuksesan orang lain ditujukan Facebook. Penelitian yang sama juga menunjukkan bahwa orang akan cenderung lebih bahagia ketika tidak menggunakan Facebook selama seminggu. Hal ini akan membuat kita fokus pada diri sendiri, melakukan kegiatan-kegiatan positif lainnya, melakukan apa yang kita sukai tanpa memedulikan apa kata orang. Jadi nggak ada salahnya buat berhenti sejenak dari akun sosial media kita. Karena hal ini tidak hanya bagus untuk kesehatan fisik seperti mata tentunya, tapi juga kesehatan mental dan dompet biar nggak lihat iklan online shop terus. Dengan begitu kita bisa lebih menghargai diri dan lebih bahagia. Yang terakhir dan yang paling penting adalah membangun hubungan baik dengan orang-orang yang mendukung dan menerima kita. Hayu, mulai sekarang dijaga mentalnya, tetap percaya diri, jaga asupan makan, asupan minum, buang segala toksin yang melekat dalam tubuh dengan olahraga yang teratur untuk meningkatkan hormon bahagia atau hormon endorfin. Untungnya banyak banget, pikiran fresh, mental sehat, dompet aman, dan tentunya lebih bersyukur. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.